Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 12 Juni ya guys. Pukul 18:22. Gua mau membuat video tapi video santai aja. Mungkin lebih ke arah diskusi ya guys ya. Karena nanti lo silahkan yang menonton video ini boleh bukan boleh sih. Silahkan kalau misalkan mau berkomentar ya. Karena gini, gua mau membahas dan gini, ini juga video buat teman-teman yang mau dan yang pemula di pasar modal, lu akan menemukan berbagai macam nama-nama atau istilah-istilah yang mungkin akan muncul di berita-berita. Yang pertama, jadi gini, perusahaan itu biasanya akan berekspansi. Biasanya akan berekspansi, akan berkembang, akan melebarkan sayap. Nah, cara dia melebarkan sayap itu biasanya dengan menggunakan uang. Bagaimana cara mendapatkan uang? Kalau di pasar modal ada beberapa istilah yang kita sering dengar. Dan gua sendiri ada kriteria mana yang gua suka dan mana yang biasanya gua hindari. Jadi di pasar modal itu ada yang namanya biasanya adalah private placement ya. Private placement ya, gua tulisnya begini ya, private placement. Kemudian ada yang kedua right issue. Kemudian yang ketiga ada ngutang. Kalau ini sih bukan istilah guys ya, tapi memang perusahaannya ngutang gitu. Itu yang ketiga ada ngutang dan yang keempat ada menahan laba bersih. Nah, menahan laba bersih ini bisa sebagian atau seluruhnya. Nah, sekarang begini guys, kita bahas satu persatu guys ya. Nah, di antara empat hal ini ada yang gue suka dan ada yang tidak gue suka guys. Jadi yang pertama adalah private placement. Private placement ini biasanya adalah kita sebut penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi perusahaan buat dapat duit dia nerbitin lembar saham baru. Tapi biasanya sudah ada investor. Perusahaan ngeluarin lembar saham baru nih. Tapi udah ada pembeli yang siap membeli gitu guys. Udah ada pembeli yang sudah siap menyetorkan duit ke perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan-perusahaan gede atau grup-grup gede yang siap membeli. Contoh yang waktu beberapa hari ini atau beberapa waktu ini ya guys ya, sering kita tahu melakukan private placement adalah dulu tahun 2022 kalau gua nggak salah atau 2023 itu ada Bumi. Si Salim, Anthony Salim atau grupnya Salim itu masuk ke Bumi. Makanya waktu itu kan rame Bumi. Anthony Salim aja masuk kok lu enggak gitu. Itu ya itu si Anthony Salim grupnya melalui grupnya itu masuk ke Bumi. Kemudian ada Goto. Goto juga yang kita dengar itu dia mau melaksanakan private placement dan lain-lain. Jadi ini nggak ditawarkan ke pemegang saham existing, tidak ditawarkan ke pemegang saham yang ada. Jadi kalau misalkan lu memegang saham Bumi atau Goto, ini nggak ditawarkan. Yang ditawarkan atau yang membeli nanti adalah pembeli yang memang sudah siap. Seperti itu guys. Jadi dia nambahin modal. Intinya sih perusahaan nanti akan dapat duit, tapi ada investor baru yang masuk. Kemudian yang kedua ada right issue. Penambahan modal juga. Penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, kalau ini misalkan lu memegang sahamnya, lu ditawarin. Contoh apa? Inco, TPMA, kemudian yang right issue apa tuh? Grup MNC. Grup MNC sering tuh. Ini juga sih private placement grup MNC juga sering nih. Ya. Right issue ada Inco, TPMA, grup MNC dan lain-lain. Kalau nggak salah Goto juga pernah reg issue deh. Kalau nggak salah ya, Goto. Tapi gue lupa tahun berapa dan berapa gitu. Nah, reg issue ini misalkan lu memegang saham Inco, lu yang megang saham Inco, lu yang megang saham TPMA, itu harusnya lu bisa memesan harga saham atau lu bisa menebus saham yang diterbitkan dengan harga yang lebih murah. Biasanya reg issue itu saham yang dikeluarkan dijual dengan harga yang lebih murah kepada pemegang saham yang existing, kepada pemegang saham yang memang sudah memegang sahamnya. Kemudian ada ngutang. Ngutang ini nggak perlu gue jelasin nih guys ya, karena ya perusahaan ngutang, dia ngutang. Biasanya ada bunganya, ada bunga. Cuman perbedaannya adalah yang ini menimbulkan efek delusi. Jadi ada delusinya.
Ini ada efek dulu sih guys. Yang ini juga nih. Ya. Jadi IPS-nya berpotensi berkurang kalau perusahaan tidak berhasil menambah pendapatan dan laba bersihnya. Kemudian yang ketiga ada perusahaan menghutang atau berhutang. Biasanya ada bunga guys. Nah ini nanti ada efek beban keuangan. Apalagi kalau misalkan perusahaan ngutangnya gede. Apalagi kalau udah ngutangnya gede dalam mata uang asing. Apalagi kalau misalkan udah ngutang gede dalam mata uang asing. Mata uang asingnya nilai tukarnya dengan rupiah semakin kuat. Udah jackpot tuh. Itu akan ada beban keuangan yang sangat besar yang dialami oleh perusahaan yang lagi ngutang. Itu guys. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menahan laba bersih. Nah ini perusahaan utang itu ada ICBP ya guys ya, ICBP. Kemudian Harum. Kemudian apalagi ya yang utang-utang tuh. Pegas tuh banyak tuh utangnya tuh. Dan lain-lain. Nah, yang keempat ada menahan laba bersih. Yang lagi rame apa? Ya menahan laba bersih ya dia biasanya perusahaan ekspansi dengan dana yang ada. Ya, biasanya apa? Yang kayak begini, Demas. Kemarin tuh yang lagi rapi Demas. Demas kemudian apa lagi nih guys? Coba sebutin perusahaan yang ekspansi dengan dana yang ada. Atau dia nggak ngutang, dia nggak rek issue, dia nggak private placement, ya dia berekspansi dengan dana yang ada aja gitu. Kayak Demas, Ekat juga nggak ya Ekat ya? Ekat, Putrajaya gitu ya. Jadi menahan. Jadi dia nggak membagian dividen jor-joran, tapi dia melalui dana yang ada, mereka berekspansi. Nah, sekarang guys, kalau gua pribadi, gua memiliki kriteria, gua paling suka yang mana. Jadi gua kasih warna ya guys ya. Gua yang paling suka yang ini guys, nih, yang gua kasih warna hijau. Ini yang paling gua suka. Jadi ada perusahaan menahan laba bersih, entah sebagian atau seluruhnya. Kalau bisa sebagian. Nah ini juga guys. Jadi yang gua highlight adalah yang sebagian guys. Jangan seluruhnya ditahan, kita sebagai investor nggak dapat apa-apa dong. Nah, kalau kayak begitu juga nggak bagus. Demas ini, kalau misalkan memang nanti uangnya untuk ekspansi, bagus itu. Jadi gue suka yang kayak gitu. Kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua gue kasih nih guys. Nih. Gue kasih nih. Warna coklat ya. Jadi ini yang paling gue suka. Kalau misalkan nggak ada ini, gue suka yang ngutang. Nggak apa-apa ngutang. Nggak apa-apa nanti ada beban efek keuangan, nggak apa-apa. Tapi kita bisa ngitung. Kita bisa ngitung dari pendapatannya, berarti perusahaan ini tetap naik. Jadi harusnya perusahaan yang berhutang dia menggunakan hutangnya untuk berekspansi. Harusnya pendapatannya pun akan naik. Nanti akan ada efek nggak terhadap IPS-nya? Ada, cuman tidak ada efek delusi. Jadi ya itu sudah bagian dari risiko kita. Yang gue suka dari ngutang adalah kita sebagai pemegang saham nggak perlu ngeluarin duit. Paham ya guys ya? Kalau yang ini rek issue, kita perlu nih ngeluarin duit. Kalau kita nggak ngeluarin duit, kita terdelusi. Itu guys ya. Jadi kita mengalami delusi terhadap kepemilikan saham. Yang tadinya misalkan IPS kita bisa dapat 10, karena kita nggak nebus, kita bisa dapat 80, jadi 8 atau jadi 7. Jadi kalau right issue dan private placement ini adalah efeknya yang tadinya lu per lembar saham keuntungan lu 10 karena ada investor lain yang masuk atau karena kita tidak menebus ya. Jadinya keuntungan perusahaan kebagi ke pihak-pihak yang lebih banyak. Nggak cuma kita doang, ada lagi nih orang lain gitu loh. Karena kenapa? Ya karena lembar sahamnya jadi lebih banyak. Nah, baik reg issue atau private placement ini dua hal yang gue kurang suka. Jadi yang paling gue suka ini, kedua ini, ketiga ini, dan keempat. Ini gue samain aja ya. Gue kurang suka dengan perusahaan yang reg issue dan perusahaan yang private placement. Nah, ini sekaligus menjawab teman-teman. Ada beberapa yang nanya ke gue, Bang, kalau misalkan Inco gimana nih? Bang, TPMA gimana? Kemudian, Bang, Bumi Goto gimana nih? Dia melakukan private placement, melakukan reg issue. Yang biasanya gue lakukan ketika ada saham gue yang melakukan ini ya itu biasanya gue keluar dulu. Kalau gue lagi dalam keadaan untung, gue akan taking profit dulu. Kemudian nanti setelah reg issue atau private
placement itu efeknya apa baru gue pelajari lagi. Itu guys, itu sekaligus menjawab pertanyaan akhir-akhir ini karena memang ada beberapa yang bertanya dan minta pendapat gitu ya. Dan gue menyampaikannya berdasarkan pendapat gue, makanya gue buat video. Jadi ini yang paling gue suka. Dengan catatan dia menahannya sebagian aja guys ya. Boleh dia menahan laba seluruhnya, cuman hanya 1 tahun aja lah. Atau dalam beberapa bulan aja. Kayak Demas ya mudah-mudahan dia menahan cuman ini doang. Nanti kedepannya udah nggak lagi gitu. Walaupun gue nggak megang Demas ya, tapi itu sebagai gambaran. Jangan seluruhnya ditahan terus, akhirnya dia nggak bagi dividen kayak BSD, tahu nggak? Dia nggak bagi dividen tuh. Betul, dia punya land bank banyak, land bank besar. Cuman dia nggak bagi dividen, ya buat apa juga kalau gue pribadi. Jangan menahan laba bersih terus, kalau gue nggak suka. Paling nggak sebagian aja itu tetap perlu dibagikan ke pemegang saham. Kemudian yang utang, makanya gue pernah beli Pegas kan. Harum pun gue suka. Ingat di video yang Harum, yang sebelumnya gue mengatakan bahwa ini menarik. Semakin dia turun, semakin menarik. Right issue dan private placement, nah ini nih. Ini ada beberapa yang nanya nih, terutama TPM sama Inco, karena gue nggak taunya itu ya. Biasanya gue keluar dulu. Gue nggak nebus right issue-nya, gue keluar dulu, beli saham yang lain dulu kalau ada yang menarik, baru nanti setelah ada gue pelajari efeknya apa, gue akan masuk lagi kalau memang prospeknya tidak berubah dan masih bagus. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.